sekali lah ya, syuting sebelum tidur. Sekarang jam 11 malam. Halo, selamat datang di channel Hanifnesia, channel orang Indonesia di Taiwan. Oke, video kali ini karena kejar tayang gitu ya, jadi gue ya sebenarnya topiknya udah ada, cuman gara-gara kemarin ada ini alergi, jadi nggak syuting. Terus belakangan mepet-mepet, jadi gue kejar tayang gitu. Oke, anyway guys, hari ini gue pengen membahas 6 obrolan menarik dengan orang Taiwan. Jadi video ini itu lagi itu ada salah satu obrolan gue sama teman gue. Terus dia bilang, Hen, lu sama siapa aja deket, lu basa-basinya gimana? Terus kayak, basa-basi? Gue merasa itu kayak hikmat gitulah. Terus kayak, ya mungkin bisa berbaur. Tapi kadang-kadang gue nggak berasa gue basa-basi sih. Kadang-kadang itu emang beneran dari hati pengen nanya, pengen tahu gitu. Terus ya mungkin ini bisa jadi kisi-kisi kalau misalnya kalian bingung gitu mau ngobrol sama orang Taiwan, ngobrol apa gitu ya. Terus ini bisa jadi referensi lah. Terus kalau di Indonesia ya, gue menyadari biasanya topik obrolan orang Indonesia tuh, udah punya pacar belum? Kapan nikah? Udah punya rumah belum? Tabungan berapa? Gaji berapa? Mau punya anak gak? Mau nambah anak gak? Itu kayak topik orang Indonesia yang udah pasti. Gue gak tahu sih kalian gitu juga, tapi kalau lingkungan gue seperti itu. Dan gue kayak ya pokoknya kayak gitulah. Terus kalau di Taiwan enggak sih, karena Taiwan itu kayak 50-50 gitulah. Ada yang menikah, ada yang tidak menikah, ada yang belum pengen menikah. Rata-rata kalau misalnya cewek pun banyak kan temen gue orang Taiwan gitu ya. Mungkin ada juga ya, tidak sedikit juga yang 30 tahun tapi belum married gitu ya. Enggak kayak di Indo yang rata-rata adik kelas gue aja udah pada married ya. Gue aja masih single loh. Oke, anyway, jadi 6 topik obrolan yang menarik dengan orang Taiwan itu gue bagi menjadi 3-3. Jadi 3 yang oke, 3 yang tidak oke. Oke, yang pertama yang oke, yang boleh diobrolkan menurut gue, yang pertama itu tentang traveling. Nanya aja kayak suka kemana, udah pernah kemana aja. Nah itu nanti bakal menyerembet ke banyak topik lagi, dan itu kalau ngobrol tuh nggak bakal habis gitu. Kayak udah pergi kemana aja, karena rata-rata orang Taiwan sih menurut gue suka traveling ya. Bahkan banyak juga teman-teman yang seumuran gue gitu ya, mereka tuh udah pergi ke banyak tempat gitu aja. Ya banyak yang bisa diobrolin gitu, kayak lu pengen kemana sih, udah pernah kemana sih. Dari situ ngobrol bisa panjang lebar banget. Oke, terus yang kedua, ngomongin tentang makanan. Nah, gak semua orang Taiwan cuman setia dengan satu makanan sih. Banyak juga orang Taiwan yang suka nyoba-nyoba gitu. Kayak sini enak gak, ini enak gak. Nah, itu banyak banget obrolan kayak di situ tempatnya bagus loh, di situ tempatnya enak, di situ ada diskon. Wah, itu kalau ngobrol tentang makanan ya, jujur gue tuh kalau ngobrol tentang makanan juga nggak kelar sih. Oke, sedikit informasi aja ya. Kalau tentang makanan sebenarnya gue nggak jago untuk mereview makanan sih. Jadi menurut gue kalau misalnya kalian nanya gue ada makanan apa gitu yang enak di Taiwan, gue sedikit promosi juga ya, dia orang Indonesia di Taiwan juga, adminnya food blogger. Jadi namanya itu foodie.taiwan. Kalian bisa lihat situ banyak makanan, dan kadang-kadang gue juga pakai itu. Dan gue nanya ke teman Taiwan gue, lu pernah makan di sini nggak? Kapan cobain yuk bareng-bareng kayak gitu. Jadi itu ya lumayan ada topik yang bisa dibahas, ada obrolan gitu, bisa ngobrol makanan nggak kelar. Oke, yang ketiga menurut gue obrolan yang menarik dengan orang Taiwan adalah yang berhubungan dengan zodiak, tipe darah segala macam. Wah itu ya kalau ngobrol ya, nggak berhenti beneran. Jadi ngobrol, lu bintangnya apa, zodiaknya apa, terus ngomong-ngomong. Pertamanya ya, jujur gue tuh orang yang bukan nggak ngikutin tentang bintang zodiak gitu. Menurut gue ya mungkin ada benarnya, mungkin ada salahnya, nggak tentu benar juga menurut gue kayak gitu ya. Tapi selama di Taiwan kayak, lu ini ya, lu zodiaknya ini ya, kayak oke. Jadi akhirnya belakangan guru gue juga merekomendasi gue untuk ya setidaknya tahu lah kurang lebih. Terus dari situ kalau ngomongin zodiak tuh kayak ya situ, teman gue ini. Nah itu ngobrolin teman juga mulainya dari situ tuh, dari zodiak. Dia begitu, pantesan dia tuh zodiaknya itu kayak gitu. Jadi ya bisa jadi buat bahan pertimbangan buat kalian untuk 3 topik tadi ya. Lalu
Yang 3 belakang adalah yang jangan diobrolin kalau bisa, karena menurut gue ini agak sensitif, jadi gue bagiin aja ya. Yang pertama berhubungan dengan LGBT. Taiwan itu meskipun negara Asia pertama yang melegalkan, tapi juga ada beberapa orang yang pro dan kontra banget, dan ngomong tentang LGBT itu agak sedikit sensitif lah, apalagi buat orang-orang yang umurnya di atas gue, kayak orang-orang yang orang tua gitulah, agak susah untuk berdiskusi tentang LGBT. Kayak mereka punya pendapatnya masing-masing dan mereka nggak mau dengerin orang lain. Jadi ya kayak mungkin bisa bentrok gitu, nggak bisa bersatu. Jadi menurut gue kalau misalnya kalian mau ngobrol gitu dengan orang Taiwan, kalau bisa menjauhi topik sensitif ini, lebih baik jangan diobrolin gitu. Bukannya mungkin bisa ditanya juga sih, kayak lu kalau kita misalnya ngobrol tentang ini, lu merasa gimana, nggak tersinggung nggak atau apa, boleh dikonsultasikan dulu. Tapi menurut gue kalau emang belum deket banget ya jangan dibahas dulu lah, kayak gitu. Oke, yang kedua tentang politik. Jadi yang politik ini, jadi ada satu kejadian unik di mana teman kantor gue nggak bakal ngomongin tentang politik. Jadi gue kayak menganalisa gitu, menerawang, melihat kayaknya obrolan yang jarang diomongin tuh adalah politik, karena itu kayak bener-bener sensitif banget di Taiwan. Jadi menurut gue kalau bisa jangan obrolin. Tapi kalau misalnya kalian pengen yang tiba-tiba terkenal karena politik, nah itu boleh tuh. Tapi menurut gue untuk obrolan biasa lebih baik jangan. Kayak ya pasti banyak topik yang bisa dibicarakan, jadi kalau misalnya nggak ngomongin itu juga nggak apa-apa. Oke, yang terakhir adalah tentang gaji. Jadi beberapa temen Taiwan gitu, mereka nggak suka ditanya gaji. Gue juga nggak tahu kenapa sih, mungkin itu terlalu privasi atau terlalu privat. Tapi ada juga yang buka-bukaan. Jadi menurut gue tentang gaji ini, waktu gue dekat sama cowok Taiwan, gue menyadari kalau dia tuh sebenarnya nggak bisa sembarangan buka-bukaan tentang gaji sama setiap orang. Cuman orang-orang yang benar-benar dia pilih dan dia kasih tahu gajinya. Bahkan ada yang anaknya gajinya berapa ya, mamanya nggak tahu dia gajinya berapa. Tidak sedikit teman gue yang kayak gitu. Bahkan ada juga nih ya, suami istri nggak tahu pendapatan sesamanya gitu. Kayak wow. Gue baru tahu ini dari temen yang pernah dekat, teman cowok Taiwan. Jadi gue tahu kalau sebenarnya obrolan topik tentang gaji itu agak sensitif. Tapi ya bisa diobrolin kalau emang mungkin calon pasangan, atau misalnya kalian lagi menyinggung itu, atau lagi temennya mungkin udah baik banget, udah saling kenal, saling akrab banget, bisa diobrolin ya mungkin bisa. Tapi kalau emang baru awal-awal mula-mula, menurut gue ya kalau bisa jangan lah. Karena ya terlalu sensitif. Lalu kalau kalian mau nanya, mau tahu gaji dia, ya tahu kurang lebihnya lihat aja di kayak Jobstreet 104, 1111, kayak tempat cari lowongan kerja gitu kan, pasti ada ditulis gajinya. Jadi ya kurang lebih tahu aja, tapi nggak perlu terlalu rinci banget ya, kisarannya aja yang tahu gitu, range-nya kira-kira berapa. Udah sih, menurut gue itu 6 topik tadi yang bisa jadi bahan pertimbangan, apa yang kalian bisa obrolin atau jangan kalian obrolin. Tapi ini balik ke masing-masing lagi. Kalau ini gue cerita berdasarkan based on my experience ya, kayak gimana gue bisa basa-basi ya, dari situ apa yang gue omongin tadi gitu. Sebenarnya banyak banget sih yang bisa dieksplor ya kalau misalkan tentang topik obrolan, tapi menurut gue kalau 3 teratas itu tadi gue sebutin ya, semoga kalau kalian nggak tahu gitu mau ngobrol apa sama orang Taiwan, video ini bisa jadi bahan pertimbangan buat kalian. Oke, sekian aja videonya kali ini, semoga kalian suka. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow gue di Instagram. Kita jumpa lagi di next video. Salam finish ya, bye bye. Ini kantong mata gue hitam juga ya. Bye bye.